Bayangkan sebuah batu. Kelihatannya biasa saja, mungkin warnanya abu-abu atau coklat, tergeletak tenang di tanah. Tapi ini bukan batu biasa. Tersembunyi di dalamnya seperti pesan rahasia dari alam semesta, adalah elemen khusus yang disebut uranium. Uranium adalah salah satu elemen terberat dan tertua yang ditemukan secara alami di planet kita. Sudah ada di sini sejak lama sekali, jauh sebelum dinosaurus, dan bahkan sebelum bentuk kehidupan kecil pertama berenang di lautan purba. Ini adalah blok bangunan dasar materi, sepotong teka-teki kosmik yang menyimpan energi yang sangat besar di dalam intinya yang kecil, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Anggaplah unsur-unsur sebagai abjad alam semesta. Ada hidrogen, huruf paling sederhana. Ada oksigen, yang kita hirup. Lalu ada emas dan perak, yang berkilau dan kita hargai. Uranium berada jauh di ujung abjad ini. Ini langka, tidak seperti tanah atau pasir biasa yang kamu temukan di mana-mana. Menemukan endapan uranium yang kaya seperti menemukan peti harta karun tersembunyi jauh di dalam kerak bumi. Kelangkaannya membuatnya berharga, bukan untuk membuat perhiasan, tetapi untuk kekuatan luar biasa yang dikandungnya. Kekuatan ini adalah warisan ledakan bintang yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Uranium adalah kapsul waktu dari kelahiran tata surya kita. Atom-atom yang membentuk uranium di bumi tercipta di jantung bintang yang sekarat. Ketika sebuah bintang besar kehabisan bahan bakar, ia runtuh, dan kemudian meledak dalam peristiwa spektakuler yang disebut supernova. Kembang api kosmik ini sangat kuat sehingga membentuk elemen-elemen terberat di alam semesta, termasuk uranium. Elemen-elemen yang baru terbentuk ini kemudian tersebar di seluruh angkasa, akhirnya berkumpul bersama gas dan debu untuk membentuk bintang dan planet baru, termasuk dunia kita yang indah, bumi. Jadi, setiap potongan uranium memiliki cerita dramatis dan kuno untuk diceritakan. Ini adalah kisah api bintang dan daur ulang kosmik. Ini adalah saksi bisu pembentukan planet kita. Elemen ini bersifat radioaktif, yang berarti atom-atomnya tidak stabil dan perlahan-lahan terurai selama miliaran tahun, melepaskan semburan energi kecil. Peluruhan yang lambat dan stabil ini seperti detak jantung kosmik yang samar, sebuah proses yang telah terjadi di dalam bumi sejak awal. Radioaktivitas alami ini bahkan menyumbangkan sedikit panas jauh di dalam inti planet kita, membantu menjaganya tetap aktif secara geologis. Bagaimana alam semesta menciptakan sesuatu yang seberat dan sekompleks uranium? Jawabannya terletak pada peristiwa paling dahsyat dan berenergi di kosmos. Kamu tidak bisa membuat uranium di bintang seperti matahari kita. Matahari itu kuat, tapi tidak cukup kuat. Ia menghabiskan hidupnya menggabungkan hidrogen menjadi helium, sebuah proses yang melepaskan cahaya dan panas yang kita butuhkan. Untuk menciptakan elemen yang benar-benar berat, kamu membutuhkan tungku yang jauh lebih besar, tempat dengan tekanan dan suhu yang tak terbayangkan. Kamu membutuhkan kematian kataklismik dari bintang yang jauh lebih besar dari matahari kita. Dapur kosmik ini adalah supernova. Bayangkan sebuah bintang yang ukurannya berkali-kali lipat dari matahari kita, mencapai akhir hidupnya. Ia telah membakar bahan bakar yang lebih ringan, dan menciptakan inti besi. Pada titik ini, bintang tidak dapat lagi menopang beratnya sendiri yang sangat besar. Dalam sepersekian detik, inti runtuh, dan lapisan luar menabrak ke dalam sebelum meledak keluar dalam semburan cahaya dan energi yang cemerlang. Ledakan ini sangat terang, sehingga dapat mengalahkan seluruh galaksi untuk waktu yang singkat. Di dalam neraka yang kacau dan sangat panas ini, inti atom dihancurkan bersama dengan kekuatan luar biasa, menciptakan elemen yang semakin berat. Selama ledakan luar biasa ini, sebuah proses yang disebut proses air, atau penangkapan neutron cepat, terjadi. Neutron, partikel subatomik tanpa muatan, ditangkap oleh inti atom dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini terjadi sangat cepat, sehingga atom tidak punya waktu untuk meluruh. Mereka terus menjadi lebih besar dan lebih berat, naik di tabel periodik. Beginilah cara alam semesta membentuk tidak hanya uranium, tetapi juga elemen berat lainnya seperti emas, platinum, dan timbal. Bahan-bahan berharga ini adalah abu bintang mati, tersebar di seluruh galaksi seperti benih kosmik. Jadi, uranium yang ditemukan di bumi adalah debu bintang, secara harfiah. Miliaran tahun yang lalu, sebelum matahari dan planet-planet kita ada, satu atau lebih dari ledakan supernova ini terjadi di lingkungan kosmik kita. Awan gas dan debu yang dihasilkan, yang sekarang diperkaya dengan elemen berat, mulai berputar dan mengembun di bawah gaya gravitasi.
Cakra materi yang berputar ini akhirnya membentuk matahari kita di pusatnya dan planet-planet, termasuk bumi, di orbit sekitarnya. Atom uranium dari ledakan bintang purba itu menjadi bagian dari bahan baku yang membangun dunia kita, hadiah dari bintang yang sudah lama mati. Setelah menjadi bagian dari bumi yang baru terbentuk, kemana semua uranium ini pergi? Itu tidak menyebar merata seperti gula dalam segelas air, sebaliknya ia terkonsentrasi di jenis batuan tertentu di dalam kerak bumi. Ahli geologi, yang seperti detektif bagi bumi, mencari formasi batuan khusus ini untuk menemukan endapan uranium. Sebagian besar uranium dunia ditemukan dalam mineral yang disebut uraninit. Ketika ditemukan dalam bentuk masif, kadang-kadang disebut pitch blende. Mineral gelap dan berat ini adalah sumber utama tempat kita mengekstrak elemen berharga ini. Uranium sering ditemukan dalam endapan batu pasir. Bayangkan sungai-sungai purba mengalir melalui lanskap jutaan tahun yang lalu. Sungai-sungai ini membawa partikel uranium kecil yang terlarut yang mereka ambil dari gunung yang terkikis. Ketika air tanah yang membawa uranium ini mengalir melalui lapisan batu pasir, kondisi kimia tertentu menyebabkan uranium mengendap atau jatuh dari air dan terperangkap di dalam batuan. Selama jutaan tahun, endapan ini tumbuh membentuk badan biji yang kita tambang hari ini. Ini adalah proses yang lambat dan sabar, kolaborasi antara air, batuan, dan waktu. Tempat lain kita menemukan uranium adalah di batuan kristal keras dan kuno, seperti granit. Batuan ini terbentuk dari magma cair jauh di dalam kerak bumi. Saat magma ini perlahan mendingin dan mengeras, uranium dan elemen lain yang tidak cocok dengan kristal mineral umum tertinggal, menjadi terkonsentrasi di sisa-sisa cairan terakhir yang mengeras. Negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Kazakhstan memiliki lanskap luas dengan geologi yang tepat, menjadikan mereka produsen uranium terkemuka di dunia. Penambangannya membutuhkan kehati-hatian yang tinggi, menggali jauh di bawah tanah, atau menggunakan larutan khusus untuk melarutkannya dari batuan. Menariknya, uranium ada di mana-mana, hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Ada di tanah di bawah kakimu, di makanan yang kamu makan, dan bahkan di lautan. Konsentrasinya sangat rendah, sehingga sama sekali tidak berbahaya dan tidak praktis untuk diekstraksi. Misalnya, air laut mengandung uranium, tetapi hanya sekitar 3 bagian per miliar, yang seperti menemukan 3 butir pasir khusus di seluruh lapangan sepak bola. Tantangan sebenarnya dan tujuan eksplorasi uranium adalah menemukan tempat-tempat langka di mana proses geologis telah mengumpulkannya, menciptakan konsentrasi yang cukup tinggi untuk berguna secara ekonomi. Jadi, kita telah menemukan elemen langka dan kuno ini yang terbentuk dalam supernova. Apa yang kita lakukan dengannya? Penggunaan uranium yang paling terkenal adalah sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Disinilah kita memanfaatkan energi luar biasa yang terkunci di dalam inti atom. Prosesnya disebut fisi nuklir. Ini seperti mematahkan tongkat untuk melepaskan ketegangan di dalamnya. Tetapi pada skala atom. Dalam reaktor nuklir, kita menggunakan jenis uranium tertentu, yang disebut uranium-235, yang sangat langka. Ketika partikel kecil yang disebut neutron menabrak atom U-235, atom itu terpecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pemisahan atau fisi, ini melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk panas. Ini juga mengeluarkan lebih banyak neutron. Neutron-neutron baru ini kemudian terbang dan menabrak atom U-235 lainnya, menyebabkan mereka juga terpecah. Ini menciptakan reaksi berantai, seperti serangkaian domino yang jatuh, di mana setiap peristiwa memicu yang berikutnya. Dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, reaksi berantai ini dikendalikan dengan cermat. Panas yang sangat besar yang dihasilkannya digunakan untuk merebus air, menciptakan uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian memutar kipas raksasa, yang disebut turbin, yang terhubung ke generator yang menghasilkan listrik untuk rumah, sekolah, dan kota kita. Kekuatan uranium sangat mencengangkan. Hanya satu plet kecil bahan bakar uranium seukuran permen jeli dapat menghasilkan energi sebanyak 1 ton batu bara atau hampir 150 galon minyak. Ini berarti tenaga nuklir dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar tanpa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Ini menjadikannya alat penting dalam perang melawan perubahan iklim, menawarkan sumber energi yang bersih, andal, dan berkelanjutan,
siang atau malam, terlepas dari apakah matahari bersinar atau angin bertiup. Perjalanan kita dengan uranium adalah bukti rasa ingin tahu dan kecerdikan manusia. Kita melihat batu sederhana dan melihat di dalamnya kekuatan bintang-bintang. Dengan memahami alam semesta, dari siklus hidup bintang hingga struktur atom, kita telah belajar memanfaatkan kekuatan dasar alam. Saat kita terus menjelajahi kosmos dan planet kita sendiri, kita diingatkan bahwa bumi adalah sistem yang berharga dan kompleks. Kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber dayanya dengan bijak, dan untuk terus mencari pengetahuan. Kisah uranium bukan hanya tentang sebuah elemen, ini tentang perjalanan penemuan kita sendiri, dan tempat kita di alam semesta.